Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sama-sama kita hormati Ketua Pembangunan Masjid Idelia, para sesepuh, para pengurus DKM serta ketua dan anggota Majelis Taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, para ahli ilmu, ahli ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita dalam istiqomah bersama-sama di sini dalam rangka untuk mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi pedoman bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dengan kehadiran kita di sini dalam semua urusan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hari ini insya Allah kita akan lanjutkan kajian surah An-Nisa ayat 113. Surah An-Nisa 113. Mari kita baca beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatun minhum ay yudilluk wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min syai' wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima la khayra fi katsirin najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا
wa man asdaqu minallahi qila. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula fadlullah, dan sekiranya tidak ada karunia Allah alaika, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu Muhammad, wa rahmatuhu, dan juga tidak ada rahmatnya Allah, apa yang akan terjadi? Ayat ini Bapak Ibu sekalian masih berkaitan dengan yang kemarin. Kemarin itu ada orang Ansor namanya Tu'mah bin Ubairik. Dia yang mencuri. Tetapi ketika mau hampir ketahuan bahwa dia yang mencuri, lalu dia melemparkan curiannya itu berupa baju besi kepada orang Yahudi di rumahnya orang Yahudi. Akhirnya yang dituduh adalah orang Yahudi tadi. Tapi ketika datang kepada Nabi, lalu orang Yahudi ini menjelaskan posisi yang sebenarnya. Nah, Tu'mah ini lalu terpojok. Karena dia terpojok, dia minta bantuan orang lain, kawannya. Siapa ini? Dari kaumnya sendiri. Dari kaum Dhofar. Kaum Dhofar ini kaum yang ada di orang-orang Ansor. Lalu kaumnya membela Tu'mah. Ini hati-hati di sini. Karena kita sama-sama orang Islam, karena kita sama-sama dari daerah itu, lalu kita membela. Nah, di situ masalahnya. Lalu ketika sudah ramai di hadapan Nabi, Nabi tidak tahu. Yang sebenarnya itu tidak tahu. Nabi hanya mendengar dari dua pihak ini. Nabi semula cenderung menyalahkan orang Yahudi ini. Tapi sebelum Nabi memutuskan itu, datanglah ayat yang kemarin, bahwa tidak boleh kita membela orang yang berkhianat. Nah, di situ ternyata benar. Begitu ayat ini turun, maka yang salah itu adalah Tu'mah bin Ubairik, yang walaupun dia Islam, ternyata dia orang munafik. Nah, di situ. Maka Allah pada ayat ini mengatakan, walaula fadlullah, sekiranya tidak ada karunia Allah alaika, yang diberikan oleh Allah kepadamu berupa wahyu tadi, wa rahmatuhu, dan sekiranya tidak ada rahmatnya Allah, lahammat ta'ifatum minhum ayyudilluk, maka niscaya segolongan dari mereka yang ingin menyesatkan engkau Muhammad itu betul-betul akan berhasil menyesatkan. Apa artinya menyesatkan di sini? Menyesatkan di sini mempengaruhi Nabi yang harusnya beliau bersikap netral menjadi tidak netral karena melihat orang Islamnya. Jadi di sini ada pelajaran bagi orang mukmin, itu kita tidak boleh membela orang yang salah, walaupun orang yang salah itu adalah mukmin. Jangan karena Islamnya kita bela. Kalau dia salah, ya salah, gitu aja. Itu lebih aman buat kita. Nah, karena nanti ternyata Tu'mah ini setelah itu lari ke Mekah, bergabung dengan orang-orang musyrik yang ada di Mekah. Dialah yang berusaha terus nanti ngerecokin perjuangannya kaum muslimin yang ada di Madinah. Kalau kita lihat sekarang dalam masyarakat kita mungkin tidak seperti ini. Ini pada zaman Nabi bisa begitu. Tapi di masyarakat kita ini banyak orang-orang munafik. Banyak orang-orang munafik. Ngomongnya di belakang. Kalau disuruh ngomong di depan nggak berani. Kalau ada apa-apa nggak mau disuruh ke depan. Sudah jadi pemimpinnya tidak mau. Nah, di situ banyak orang munafik. Makanya kita harus antisipasi. Kita harus tahu, oh ini tidak benar. Kalau nggak benar, maka harus diantisipasi. Tapi jangan khawatir. Kenapa?
Karena Allah selalu memberikan pertolongan kepada mereka yang berada di jalan kebenaran. Oleh sebab itu ikhlaslah. Kalau melakukan apa-apa ikhlas, sudahlah, nggak usah dipikirin, nggak usah terlalu banyak dipikirin. Karena kalau kita mikirin kegiatan orang-orang munafik seperti ini, kita jadi terhambat mau melakukan kebaikan. Pokoknya udahlah, jangan perbuatan baik kita terhambat karena perbuatan orang-orang munafik. Maka di sini Allah mengatakan, Allah selalu memberi rahmatnya kepada kita. Allah selalu memberikan karunia-Nya. Oleh sebab itu, mereka bisa mengaruh kepada orang lain. Tapi kalau orang sudah biasa berbuat baik, nggak akan ngaruh. Wa ma yudilluna illa anfusahum. Sesungguhnya mereka itu menyesatkan kepada diri mereka sendiri. Cuman mereka nggak sadar-sadar. Sebenarnya perbuatan buruk itu kembalinya kepada mereka. Maka di sini ditegaskan, wa ma yudilluna illa anfusahum. Jadi perbuatan itu sesungguhnya merugikan kepada mereka sendiri. Oleh sebab itu orang mukmin satu-satunya penyakit yang harus diwaspadai adalah nifaq. Nifaq itu berkata tidak jujur. Nah, itu nifaq salah satunya. Kalau dipercaya tidak amanah. Kalau dipercaya justru tidak amanah. Tapi kalau dia lagi tidak dipercaya justru dia akan ngomong kemana-mana. Ayatul munafiqis salasa. Idza hadasa kadzdzab. Kalau ngomong selalu dicampur, ada bohongnya. Wa idza wa'ada akhlaf. Apabila dia berjanji, seringkali dia ingkar. Wa idza tumina khana. Apabila kita percaya, nggak bisa kita percaya. Karena dia memang ngacau saja, mengacaukan ini fungsinya. Maka di sini dikatakan wa ma yudilluna illa anfusahum. Mereka itu akan menyesatkan mereka sendiri, semakin lama semakin jauh, semakin. Wa ma yadurrunaka min syai', kata Allah. Dan kalau engkau fokus kepada Allah, mereka enggak akan wa ma yadurrunaka. Mereka tidak akan membahayakanmu. Lanjut aja kita dengan amalan-amalan baik kita, dengan program-program kita, dengan kegiatan-kegiatan kita. Nah, di situ. Oleh sebab itu jangan karena seseorang atau sekelompok orang atau sebab apapun itu kebaikan kita ini menjadi terhambat. Harusnya kita sering ke masjid, tidak sering ke masjid. Harusnya kita banyak hal yang bisa kita lakukan di masjid, tidak. Jangan. Yang rugi siapa? Yang rugi kita sendiri. Kalau memusuhi masjid, yang dimusuhi itu masjid, bahayanya kepada kita. Mungkin di dunianya nggak seberapa bahayanya, tapi di akhirat, ya Allah, itu kita akan terhinakan nanti. Karena masjid ini adalah, dan masjid-masjid yang lain dan semua orang yang berada di situ, ini pengen ikhlas, pengen ibadah, pengen berbuat baik. Nah, di situ. Karena itu perbuatan ikhlas, perbuatan ibadah yang baik seperti itu sulit untuk ditandingi. Kalau sudah keikhlasannya itu luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalallahu 'alaikal kitab. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan 'alaika kepadamu Muhammad Alkitab, Al-Qur'an. Jadi pedomannya itu harus selalu Quran. Kalau kita pedomannya pada hati kita sendiri, kemauan kita sendiri, belum tentu benar terus di situ. Ada apa-apa harus lihat Quran, ya Allah Al-Quran begini, gitu. Maka sering gitu dalam Al-Quran itu seakan-akan mengkritik kita, ya Allah ini nggak pas, ini nggak pas. Yang kita yang harus menyesuaikan. Bukan hanya orang biasa. Bahkan orang yang sudah biasa beragama, tingkatannya sudah tingkatan yang tinggi sekalipun, itu sering diingatkan dengan Al-Quran. Nggak pas. Dalam hal-hal tertentu dia kurang tepat. Nah, harus ngikut, pelan-pelan harus ngikutin Quran.
Kalau kita nggak ngikutin Quran, mau ngikut apa lagi? Padahal Allah itu menjadikan Al-Quran sebagai way of life. Pedoman hidup kita itu harus Al-Quran. Maka ada apa-apa, ya Allah, sudah sesuai belum dengan Al-Quran? Kalau belum, kita yang harus menyesuaikan. Yang kedua, wal hikmata dan al-hadis. Al-hadis ini bagaimana? Lihat hadis-hadis Nabi. Hadis itu adalah operasionalisasi dari Al-Quran. Al-Quran itu prinsip-prinsip umumnya saja. Nanti contoh-contohnya, kemudian operasionalnya itu ada dalam Al-Hadis. Maka hadis itu lebih to the point. Hadis tentang niat, hadis tentang puasa, hadis tentang awal puasa dan akhir puasa, itu hadis semuanya ada. Oleh sebab itu di rumah dari setiap orang mukmin itu harus ada Al-Quran, ada hadis, supaya bisa kita evaluasi. Oh, ternyata begini dalam hadis, begini dalam hadis, begini. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah itu mengajari sesuatu yang engkau sebelumnya tidak tahu sama sekali. Ini banyak sekali. Kalau kita ini sedang nulis sesuatu, misalnya anak-anak kita sedang menyelesaikan skripsi atau tesis atau disertasi, nanti di situ mengalami kesulitan. Di dalam kesulitan itu nanti Allah akan memberikan inspirasi. Inspirasi itulah yang disebut Allah mengajari kepada kita sesuatu yang sebelumnya kita tidak tahu. Oleh sebab itu, perbuatan baik itu lakukan saja. Nanti akan ada pengertian tentang sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Oh, ternyata begini, ternyata begini, ternyata begini. Maka dalam hadis dikatakan Allah itu akan menambahkan ilmu kepada kita dengan amalan yang kita lakukan. Kita sholat gitu, kita belum tahu, tapi dengan sholat terus kita lakukan, nanti Allah akan ngajari. Oh, ini begini maksudnya, ini begini. Ini pendalaman dalam sholat itu nanti kita dapatkan dengan amalan. Ini yang disebutkan wa'allamaka, Allah akan mengajari kepadamu malam takun ta'lam, sesuatu yang sebelumnya kita nggak tahu sama sekali. Contoh misalnya, ketika kami berbicara tentang moderasi, pentingnya umat untuk bersikap moderat, itu kita hanya mengetahui yang umum. Kita tidak tahu ternyata kalau kita mengamalkan Al-Quran hanya separuh-separuh, atau kita menambahkan hadis Nabi, menambahkan dengan tambahan yang bukan berasal dari Nabi, ternyata itu bagian dari tidak moderat. Kenapa tidak moderat? Karena itu kemauan setan. Setan itu kalau ada wahyunya Allah, dia pengen manusia itu nambah-nambahin, kalau bisa ditambah-tambahin. Kalau tidak dikurang-kurangin. Jadi ternyata mengurang-urangi wahyu, menambah-nambah wahyu, itu kemauan setan. Jadi Allah menambahkan ilmu, sedikit yang ditambahkan, tapi pengertian itu menjadi besar buat kita. Karena sebelumnya kita tidak tahu. Banyak sekali ilmu yang diberikan oleh Allah yang sebelumnya kita tidak tahu. Oh, ternyata begini dah. Oh, ternyata begini. Oh, ternyata begini. Dan itu dengan pelaksanaan ibadah yang kita lakukan. Itulah yang diajari oleh Allah kepada Nabi dan juga kepada kita. Maka banyak pengetahuan itu yang kita baru dapatkan setelah kita mengamalkan. Wa kana fadlullah 'alaika 'azima, dan karunia Allah kepada Nabi Muhammad dan juga kepada kita masing-masing orang ini adalah agung. Agung itu banyak sekali karunia Allah. Kita diberi sehat aja itu luar biasa. Nanti kesehatan kita ini akan ditanya oleh Allah, engkau gunakan untuk apa kesehatanmu?
Engkau gunakan untuk apa umurmu? Coba. Engkau gunakan untuk apa ilmumu? Lalu yang terakhir 4 hal, engkau gunakan untuk apa hartamu? Ditanya. Kalau harta 2 pertanyaannya. Engkau dapatkan dari mana? Lalu engkau tasarrufkan kemana? Maka selalu ada fungsi sosial dalam diri kita dan yang kita miliki. Kita punya waktu harus ada untuk umum, untuk masjid lah yang paling mudah. Kita punya kesehatan, harus sebagiannya kita gunakan untuk kegiatan di masjid. Kita punya ilmu apa saja bermanfaat di masjid. Saya bukan ilmu agama kok, saya ilmu matematika. Ya udah, ngitung aja di masjid apa yang di masjid yang bisa dihitung. Terus begitu. Kita gunakan untuk sebagian itu kepentingan masjid. Dari situlah ilmu itu bertambah. Dari situlah semua yang kita miliki itu menjadi berkah. Maka di sini Allah mengatakan karunia Allah kepada kita itu agung. Maka mempertanggungjawabkan karunia yang agung itu sulit. Standarnya apa? Standarnya kalau bisa sepertiga aja. Itu sudah bagus buat orang yang seperti kita, orang awam, orang umum. Kalau orang itu hebat, nanti separuh yang dia miliki itu diletakkan di jalan Allah. Separuhnya dia gunakan dan untuk yang lain-lain. Kalau udah setengah ini tingkatannya udah hebat. Sepertiga aja. Kalau bisa jangan kurang sepertiga. As-sulus was-sulusu katsir. Karena sepertiga itu udah hitungannya banyak buat orang yang awam seperti kita. Dan itu yang kita harapkan nanti membawa kita ke surga. Hanya sepertiga membawa kita ke surga. Karena apa? Karena ditingkatkan oleh Allah. Sepertiga memang hitungan kita. Tapi di sisi Allah itu bisa menjadi lebih dari sepertiga, karena Allah akan melipat gandakan kebaikan-kebaikan di situ. La khaira fi katsirin, tidak ada kebaikan fi katsirin min najwahum, pada kebanyakan pembicaraan rahasia mereka. Jadi kita sering kan ngomong sama orang itu berbisik-bisik. Najwa itu ngomong orang lain yang di luar kita nggak dengar. Najwa. Maka di sini dikatakan tidak ada kebaikan omongan yang orang lain tidak tahu, yang rahasia. Kalau omongan itu isinya keburukan, tidak ada baiknya. Maka kalau kita ngomong apapun omongannya, rahasia maupun tidak rahasia kepada orang, kalau bisa isinya kebaikan. Kalau isinya kebaikan, baik. Tapi kalau isinya keburukan, tidak baik. Kebanyakan orang mengatakan sesuatu yang sifatnya rahasia itu ada sesuatu yang ingin disembunyikan dari orang lain. Dan kebanyakannya tidak baik. Nah, sekarang harus dirubah. Kalaupun kita ngomong sesuatu yang sifatnya rahasia, kalau bisa isinya kebaikan. Illa man amara bisadaqatin, kecuali orang yang mengajak kepada kebaikan, kepada sedekah. Au ma'rufin, atau yang diomongin itu berupa perbuatan yang ma'ruf. Perbuatan ma'ruf itu apa? Perbuatan yang oleh kita anggap benar dan oleh lingkungan juga dianggap benar. Itu ma'ruf. Jadi ma'ruf itu perbuatan yang umum dianggap oleh orang sebagai sebuah kegiatan yang baik. Itu ma'ruf. Au islahin bainan nas, atau kita berbisik-bisik itu dalam rangka untuk mendamaikan dua orang yang berseteru. Jadi boleh untuk mendamaikan dua orang yang berseteru kita ngomong berbisik-bisik, tidak diketahui oleh orang lain. Kenapa? Itu
Tujuannya supaya kita bisa meletakkan posisi keduanya, supaya keduanya itu bisa menjadi baikan lagi. Au islahin bainan nas. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nutihi ajran 'azima. Barang siapa yang berbisik-bisik tadi, isinya kebaikan, isinya dia ngajak orang untuk bersedekah, isinya adalah dalam rangka untuk mendamaikan dua orang yang berseteru, ibtigha'a mardatillah, yang semua itu dilakukan semata-mata karena Allah. Dilakukan karena Allah itu apa? Jangan masuk dalam hati kita, dalam arti bahwa saya sudah usahain mereka baik-baik segala macam ternyata nggak bisa, ya udah nggak usah, pokoknya kita ngusahain aja, hasilnya itu bukan di kita. Jadi kalau berbuat baik itu, kalau misalnya ada dua orang yang sedang berseteru, lalu kita sudah berusaha, terus kita merasa bahwa kayaknya nggak bisa kita, ya udah, jangan diomong-omongin kepada orang lain. Jangan diomongin kepada orang lain. Atau kita mutung, dalam arti bahwa udah saya udah nggak mau lah, mereka sudah saya iniin, tapi ternyata dua-duanya nggak mau. Memang orang yang berseteru itu akan selalu begitu. Jadi sulit menyatukan, mendamaikan orang berseteru itu karena keinginannya itu berbeda. Kalau keinginannya itu sama, gampang. Oleh sebab itu kalau kita misalnya ikut mencoba mendamaikan, tapi terus kemudian belum bisa, ya udah, berarti ya udah, kemampuan kita hanya di situ, gitu aja. Jangan kita yang mutung, gitu. Terus kemudian kita mengatakan nggak mau, saya bro nggak mau lagi, jangan. Jadi tetap aja kalau misalnya diminta nasihat, diminta untuk memberikan menyelesaikannya, ya kita usahakan menyelesaikannya. Tapi kita jangan membawa emosi kita di situ. Nah, itu yang paling penting, supaya kita tidak terbawa oleh emosi yang buruk yang berasal dari kita. Jadi tetap aja biasa. Dia minta, ya alhamdulillah, nggak minta ya nggak apa-apa. Tapi jadilah orang yang penyelesai di situ. Yang dimauin itu jadilah orang yang menyelesaikan masalah kalau bisa. Tapi kalau hasilnya ternyata tidak sesuai, ya sudah, dilepas saja. Jangan menjadi hambatan kita yang lain, jangan menghambat kita juga. Nah di situ. Kalau itu kita lakukan ibtigha'a mardatillah, betul-betul ikhlas karena Allah. Itu fasawfa nutihi ajran 'azima. Allah nggak ngasih kita mungkin di dunia, di akhirat Allah akan ngasih pahala yang agung. Jadi yang dilihat oleh Allah itu tidak berhasilnya, tidak, tapi maunya kita mengikuti proses itu dengan ikhlas, itu yang dimaui. Hasilnya itu bukan urusan kita. Oleh sebab itu bersikaplah netral, hati kita netral saja, karena itu lebih mudah supaya kita tetap juga netral kepada dua orang atau tiga orang atau empat orang yang berselisih, juga agar kita itu tetap bisa objektif di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa may yushaqiqir rasula, dan barang siapa yang menentang Rasul, mimba bima tabayyana lahul huda, setelah jelas bahwa kebenaran itu diberikan oleh Allah kepadanya, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, lalu dia mengikuti jalan orang-orang yang tidak beriman. Ghayra sabilil mu'minin, bukan jalan orang-orang yang beriman. Siapa ini? Tadi Tu'mah bin Ubairik tadi, setelah dia diputuskan oleh Nabi bahwa dia yang bersalah, kan kecewa. Kemudian kaumnya juga kecewa karena ternyata Nabi tidak membela Tu'mah. Lalu ternyata diam-diam Tu'mah nanti pergi ke Mekah.
Memusuhi Nabi itu lebih luar biasa lagi. Coba di sini. Itu sudah jelas-jelas Nabi itu tidak keinginannya Nabi. Nabi itu melakukan itu karena ada wahyu dari Allah. Coba wahyu dari Allah ditentang. Nabi itu hanya menjalankan wahyu. Untungnya Nabi ini wahyunya turun sebelum beliau memutuskan. Coba, kalau itu kita bisa salah kita, karena kita tidak mendapatkan wahyu. Coba di situ. Yang begini ditentang oleh Tu'mah bin Ubairi. Lalu kemudian dia pergi ke Mekah, dia memusuhi Nabi dari Mekah. Coba, dia nanti menghasut orang-orang di situ. Ini yang bahaya. Jadi bahayanya itu dunia akhirat. Sampai Allah nanti mengatakan nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam. Orang yang seperti ini akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam. Dia akan dibiarkan oleh Allah dalam kesesatan. Jadi ada orang yang dibiarkan oleh Allah dalam kesesatan karena memang sudah nggak bisa lagi dia menerima kebaikan. Dalam hatinya itu selalu bergolak untuk memusuhi Nabi dan umat Islam. Yang begini ini yang sulit. Terus dia memusuhi Nabi. Sehingga kebenaran apapun yang berasal dari agama Islam itu nanti dinafikan. Wa nuslihi jahannam. Yang bahaya, orang yang seperti ini akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam. Wa sa'at masira, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruknya tempat. Karena dia ternyata lebih ngikutin hawa nafsunya, lebih mengikuti permusuhannya dengan Nabi dibanding harus mengikuti petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang begini ini juga musyrik. Musyriknya musyrik amali, musyrik perbuatan. Maka di sini dikatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang musyrik kepadanya. Allah mengampuni dosa-dosa selain musyrik. Imam Al-Marawi mengatakan orang musyrik ini yang tidak menyembah Allah atau menyembah Tuhan yang lain, menjadikan Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah, ini musyrik. Disebut orang musyrik seperti ini karena pikiran dan rohaniahnya itu sudah kotor, sehingga tidak bisa lagi dimasukin kebaikan. Maka semakin dia musyrik, semakin menjauh dari Allah. Dan dengan beraninya dia menjadikan yang lain selain Allah, itulah maka orang ini seperti Tuhan juga. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ampunan kepada orang yang musyrik. Ini diulang dari sebelumnya. Sebelumnya sudah pernah Allah menyatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini untuk menegaskan bahwa kalau orang sudah betul-betul menentang Allah, menentang Nabi, itu juga musyrik. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang sudah menentang Nabi, sudah musyrik kepada Allah, sungguh dia itu berada dalam kesesatan yang nyata. Dia sudah tidak akan bisa ngikutin kebaikan. Jadi dia tidak akan bisa mengikuti wahyu yang berasal dari Allah. Yang diikutin itu semua adalah kemauan hawa nafsunya. Maka semakin jauh, semakin lama dia hidup, semakin dia sesat. Iyad'una min dunihi illa inasa. Kalau mereka punya Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, maka Tuhan yang mereka sembah itu tidak lain hanyalah
Inasa. Inasa itu apa? Berhala-berhala. Yang sebenarnya berhala itu tidak bisa ngomong, tidak bisa mendengar, tidak bisa punya kekuasaan apa-apa, karena dia dibuat dari tangannya manusia. Illa inasa dikatakan di sini. Maka orang yang musyrik itu, bahasa kita bebelnya itu bukan main dari sisi akidah, karena dia tidak menggunakan akal kritis dia. Itu dia buat-buat sendiri, dia hias-hias sendiri, tapi dia sembah juga. Di situ menyembah barang yang tidak bisa memberikan manfaat apa-apa. Maka di sini dikatakan illa inasa wa iyad'una. Dan jangan lupa bahwa di dalam inasa tadi, di dalam yang mereka buat-buat itu, illa syaitonam marida, di dalamnya itu sejatinya ada setan yang durhaka. Maka semua barang yang disembah oleh manusia, dalamnya itu ada isimnya. Isimnya itu setan. Semuanya, dalam semua hal, orang punya benda mati lalu harus dimandiin, itu di dalamnya ada isimnya, ada setannya. Sering kita mengatakan sekarang ada jinnya, nah di situ. Maka kalau kita percaya, jinnya senang, dan itu yang dimaui oleh setan. Bagaimana kita ini percaya, nah di situ. Semakin jadi-jadi dia kalau kita percaya. Tapi kalau kita nggak percaya, nah dia lemes dia. Tidak bisa mempengaruhi kita, tidak bisa mempengaruhi pikiran kita. Kalau kita nggak percaya. Maka termasuk musyrik adalah percaya kepada kekuatan yang lain di luar kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Musyrik. Kita tahu bahwa di dalamnya ada jin, tetapi kita harus meyakini bahwa itu bisa kita kalahkan dengan kalimat-kalimat Allah. Kalau dia kita puja-puja, jadi dia. Di situ. Intinya di situ. Kalau kita memuja-muja, jadi. Semakin senang dia, jinnya itu. La'anahullah. Allah melaknat yang begini ini. Jadi orang yang percaya kepada kepercayaan selain Allah Subhanahu wa taala, Allah melaknat. Melaknat itu apa? Melaknat itu nanti Allah tidak melihatnya dalam kehidupan sehari-hari, dia tidak dipandang oleh Allah. Kalau dia tidak dipandang oleh Allah, dia tidak akan mendapatkan rahmatnya. Dia lepas dari rahmatnya Allah. Ini berat. La'anahullah. Wa qala lattahidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Dan setan yang ada di dalam barang tadi, entah dalam penyembahan dalam bentuk berhala ataupun apa yang disembah oleh manusia, dia berkata, lattahidanna, niscaya aku akan mengambil ibadah bagian dari hambamu, nasiban, bagian dari hambamu, mafruḍah, yang tertentu. Jadi akan diambil. Jadi setan itu aslinya tidak mendapatkan rezeki dari Allah. Rezekinya dapat dari mana? Dari kita yang mengagungkannya. Kita sembah-sembah gitu. Kita mandi-mandiin dia, kita percaya. Nah, dia dapat rezeki dari situ. Terus kita makan dengan tidak menyebut bismillah, kita tidur tidak menyebut bismillah, kita melakukan apa-apa tidak menyebut bismillah. Setan itu dapat bagian dari situ. Makanya kenapa bagiannya setan itu ternyata lebih banyak sekarang daripada bagian yang kita miliki. Karena hitung orang yang makan tidak mengucapkan bismillah, berapa miliar dibanding yang mengucapkan bismillah. Setan itu selalu mendapat bagian dari situ. Dia akan mengambil bagian dari manusia.
Maka dia bersungguh-sungguh agar manusia itu tunduk kepadanya. Karena dengan tunduk itu dia semakin dapat banyak hal. Hidupnya setan dari situ, parasit dia. Parasit yang sejati itu adalah setan. Wala udillannahum. Aku pasti akan sesatkan mereka. Ini setan. Jadi orang yang semakin sesat itu semakin tambah sesat. Orang yang baru ngikut-ngikut, nah dibuat bimbang oleh setan. Wala udillanna, niscaya aku akan menyesatkan mereka. Wala umanniyannahum, aku akan bangkitkan angan-angan mereka. Jadi lihat orang-orang yang berada di jalan setan. Angan-angannya itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang-orang yang minum minuman keras. Omongannya itu adalah omongan yang membangkitkan angan-angan. Jadi mereka ngerasa nanti semakin kuat. Ayo kita kuat dengan minuman keras. Ayo ini ya gitu. Bravo, apa macam-macam. Ajaya, udah di situ. Itu setan. Jadi tidak disadari oleh orang yang berada dalam kemaksiatan itu bahwa omongan itu sebenarnya omongan setan. Wala amurannahum, dan sungguh aku akan wala amurannahum. Jadi membangkitkan angan-angan kosong. Akan kusuruh mereka falayubat tikunna adzanal an'am. Akan kusuruh mereka memotong-motong telinga binatang ternak. Jadi binatang ternak itu dipotong telinganya untuk apa? Sebagai bentuk sembahan bahwa itu yang nyuruh adalah Tuhan-Tuhan mereka. Wala amrunahum, aku akan perintahkan, aku akan suruh pada manusia itu dengan suruhan-suruhan di luar yang ditetapkan oleh Allah. Fala yubattikunna adzanal an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Dan aku akan suruh mereka mengubah ciptaan-ciptaan Allah, termasuk mengubah wajah-wajah mereka sendiri. Jadi dirubah-rubah. Ciptaan Allah yang sudah begini nanti dirubah-rubah. Dioperasi, bahasa sekarangnya. Dioperasi dengan operasi yang bermacam-macam gitu. Itu bukan tambah sehat tapi tambah sakit. Tapi orang tetap mengikuti karena itu ada sensasinya. Ini sensasi itulah yang dimunculkan oleh setan. Wa may yattakhidhis syaitana waliyyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Dan barang siapa yang menjadikan setan itu sebagai wali, sebagai pelindung dia, sebagai penolong dia, min dunillah, di luar Allah Subhanahu wa taala, faqad khasira khusranan mubina. Dia akan rugi dengan kerugian yang nyata. Di dunianya saja sebenarnya sudah rugi. Kenapa rugi? Karena yang dia keluarkan sama sekali tidak nanti ditulis sebagai kebaikan di sisi Allah. Dia bantu ini segala macamnya, tapi bantunya itu karena manusia. Dia baik kepada manusia, tapi baiknya itu niatnya tidak ikhlas kepada Allah. Karena memang itu tertujunya tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sulit orang yang seperti ini untuk bisa ikhlas. Selalu ada kemauan di dalam memberi. Ya'iduhum mayumannihim. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka. Ya'iduhum. Nanti begini loh, nanti kalau begini loh, nanti begini loh, banyak banget janji-janjinya. Wa yumannihim, dan membangkitkan angan-angan mereka.
Ini hebatnya setan. Bisa membangkitkan angan-angan yang ada pada manusia. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Padahal yang dijanjikan oleh setan itu isinya hanya tipuan belaka. Indahnya perbuatan itu sebelum dilakukan. Indahnya perbuatan itu sebelum dilakukan. Begitu sudah dilakukan, setan nanti keluar sebentar. Baru orang itu menjadi sadar, dia akan nyesel. Kalau sudah terjadi, sudah nggak bisa lagi. Kita yang rugi karena kita yang melakukan. Setannya udah tepuk tangan di situ, karena dia sudah berhasil. Maka setan ini luar biasa. Dalam semua perbuatan yang menyimpang dari ketentuan Allah, itu ada setan. Maka orang yang biasa dengan setan itu dia risih disebut setan-setan. Kok setan terus yang disalahkan? Pada hakikatnya memang iya. Termasuk dia ngomong begitu itu sebenarnya dia mewakili omongannya setan. Gitu. Kok setan terus yang dijadikan sebagai tumbal kesalahan? Ya memang di dalam semua perbuatan yang menyimpang dari ketentuan Allah ada setan. Ulaika ma'wahum jahannam, mereka itu nanti tempatnya adalah di neraka. Wala yajiduna anha mahisa, dan di dalam neraka itu mereka tidak ada tempat untuk keluar darinya. Jadi kalau udah di akhirat udah sulit. Oleh sebab itu kita harus sadar. Sadarnya bagaimana? Ketika melakukan perbuatan, ya Allah ini jangan-jangan kemauan saya, tidak kemauan yang sesuai dengan Al-Quran. Makanya harus sering kita menggunakan istighfar. Nabi Ibrahim itu kalau sudah berbuat baik itu mengucapkan istighfar, takut perbuatan baiknya itu tidak sampai. Setiap habis perbuatan baik lalu beristighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah jangan-jangan nggak nyampe. Jadi kita itu perbuatan yang kita lakukan itu harus khawatir tidak nyampe. Maka itu kita harus terus berbuat baik. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sedangkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Berbeda sekali dengan orang-orang yang ngikutin setan. Khalidina fiha, mereka akan abadi di dalamnya. Khalidina, mereka akan kekal di dalamnya abada, selama-lamanya. Wa'dallahi haqqan. Dan kalau Allah menjanjikan seperti ini merupakan janji yang benar. Tidak mungkin yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran itu tidak terwujud, tidak mungkin. Kenapa? Karena Allah yang memiliki segala-galanya. Yang memiliki dunia akhirat itu Allah, bukan setan. Sementara setan tadi rezekinya saja parasit dia kepada manusia. Kok manusia kemudian bisa ngikutin omongan-omongan setan? Dia bisa tunduk pada rayuan setan. Dia bisa ngikutin semua perbuatan-perbuatan setan. Kan salah. Dia yang sudah mengambil punya kita banyak, dia yang membawa kita pada kesesatan. Nah, dia juga yang harus kita ikutin. Begitu kita ngikutin dia, nanti di akhirat dia berlepas diri. Saya hanya nyuruh-nyuruh saja kok gitu. Saya hanya rayu-rayu saja, memang itu tugas saya. Kenapa engkau mau? Padahal yang lain itu nggak mau di situ. Yang lain yang sedikit yang tidak mau. Maka setan ini luar biasa. Wa man asdaqu minallahi qila. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya dibandingkan dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada di dunia ini, kalimat-kalimat yang hak yang bisa kita pegangi selain
Al-Quran sama As-Sunnah. Oleh sebab itu kita harus ngikutin yang ada di situ. Orang-orang yang baik adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran yang dengan As-Sunnah. Karena kalau kita mengikuti itu, kita tidak akan tersesat. Nabi sendiri sudah menyatakan kepada kita, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian pegangi dua-duanya itu dengan sesungguh-sungguhnya, kalian baca, kalian kaji, kalian jadikan sebagai pegangan, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Dua-duanya itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah ataupun Al-Hadis. Maka kalau kita salah satu dari hidup kita adalah mempelajari Al-Quran, semoga Quran ini nanti menolong kita, memberi syafaat kepada kita pada hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai ahli Quran, sehingga nanti di hari kiamat itu Al-Quran menjadi saksi bagi kita semua bahwa kita memang termasuk orang-orang yang ahli di dalamnya. Kesimpulan yang bisa kita ambil Bapak Ibu sekalian, ayat ini sekaligus menegaskan kepada kita, orang-orang yang munafik itu dekat sekali dengan kemusyrikan. Karena tidak percayanya mereka kepada Allah itu membuat perbuatan mereka itu kacau. Oleh sebab itu kita tidak boleh memiliki sifat munafik. Kita harus memiliki sifat-sifat orang yang beriman, yang senantiasa berpegang teguh kepada Alkitab wal hikmah, yaitu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah dengan berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, Allah akan menyelamatkan kita melalui jalan yang lurus ini, melalui agamanya Allah menuju ke surganya. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqomah dalam mengkaji Al-Quran dan Sunnah serta mengamalkan, sehingga yang kita lakukan semuanya betul-betul sesuai dengan apa yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa li sultanik. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi ilmina. Rabbana innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhumah wa tafaqqana min ba'dihi tafarraqan ihsanan ma'suma. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Demikian kurang lebihnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.